presiden itu adalah ulil amri. Itu saya nggak sependapat. Dalam hal ini saya juga tidak sependapat bahwa presiden adalah ulil amri, karena presiden hanya mengatur soal keduniaan, dia tidak pernah nasihat soal agama dan lain sebagainya. Nah, kok saya merasa bahwa Ahmad Dhani lebih pintar daripada Cok Lil dan trio Wek-Wek serta pengikutnya. Terima kasih. من هم ولاة الأمور يا شيخ؟ هل ولي الأمر هو رئيس الجمهورية فقط دون من دونه من المحافظ وغير ذلك؟ لأن هذا يتعلق بطاعة ولي الأمر. هل يلزم الطاعة لرئيس الجمهورية فقط أو دون كذلك؟ الطاعة لكل من ولاه ولي الأمر ولاية، فولي الأمر هو الرئيس الآن في الدول في مثل هذا البلد، الرئيس هو ولي الأمر، وكذلك كل من يدخل تحت ولايته من الوزراء ومن المدراء ومن مراكز الشرط ومن سائر الإدارات الحكومية، كلهم ولاة أمور يمثلون ولي الأمر، فيجب أن يسمع ويطاع لهم في غير معصية الله. Ustadz, bagaimana dengan syubhat bahwa pemerintah Indonesia bukanlah ulil amri dan mentaatinya hanya boleh bukan wajib? Saya sudah jelaskan masalah ini bahwasanya ya Allah berfirman, ati Allah, ati Rasul, ulil amri minkum, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan taat kepada ulil amri minkum, taat kepada ulil amri, yaitu yang mengatur urusan kalian. Yang disebut ulil amri yaitu penguasa yang mengatur urusan kaum muslimin, makanya dikatakan ulil amri, pengatur urusan kaum muslimin. Adapun imam-imam yang hanya kecil-kecil seperti imamnya LDII misalnya, imamnya Islam Jamaah, imamnya NII, itu mereka bukan pengatur urusan kaum muslimin. Ya, mereka tidak mengatur urusan kaum muslimin. Maksudnya apa? Masalah Idul Fitri mereka atur, masalah haji mereka atur, kalau ada musuh datang mereka yang lawan, masalah pengatur lalu lintas mereka yang atur, masalah pernikahan mereka yang atur. Itu namanya pengurus urusan kaum muslimin, pengatur urusan kaum muslimin. Nah, kapan seorang kemudian menjadi pemimpin? Menjadi pemimpin ada cara yang syar'i. Seperti semua orang setuju mengangkat dia sebagai pemimpin dengan ijma, seperti terjadi pada Abu Bakar. Pertama para sahabat khilaf, kemudian mereka sepakat mengangkat Abu Bakar menjadi apa? Pemimpin. Atau dengan cara kedua istikhlaf, menunjuk pemimpin yang mau meninggal, nunjuk yang setelahnya. Seperti Abu Bakar menunjuk siapa? Umar. Atau dengan mengambil beberapa orang, disuruh dipilih di antara salah satu dari orang-orang tersebut. Seperti Umar. Umar tatkala meninggal mengangkat 6 orang, kemudian dipilih salah satunya. Ini di antara cara-cara yang syar'i. Ada cara yang tidak syar'i seperti at-taghallub, kudeta. Kudeta itu tidak syar'i. Tetapi menurut para ulama, seandainya ada pemimpin yang sudah berhasil berkudeta, menjatuhkan pemimpin yang ada, kemudian dia jadi pemimpin dan dia memegang kekuasaan, maka wajib taat kepada dia meskipun caranya tidak syar'i. Kenapa? Karena Islam memandang kepada maslahat. Dia sudah terlanjur jadi pemimpin, terus mau diapain? Mau perang lagi, mau habis lagi, pembunuhan, mau terjadi tumpahan darah lagi. Ya sudah, meskipun dia menjadi pemimpin dengan cara yang zalim, toh dia sudah memegang kekuasaan, maka tetap harus diakui sebagai pemimpin. Yang penting dia memegang apa? Kekuasaan. Dan ini disepakati oleh para ulama. Cara metode yang tidak syar'i dengan taghallub, yaitu dengan kudeta, tatkala sudah sampai pada puncak kepemimpinan, dia memegang aturan seluruhnya, maka tetap diangkat sebagai apa? Pemimpin yang sah, meskipun caranya tidak syar'i. Paham? Di antara cara tidak syar'i menurut yang kita pelajari adalah dengan cara demokrasi. Karena dalam Islam suara terbanyak bukan kebenaran. Cara Islam bukan suara yang terbanyak, bukan kebenaran. Ya. Namun tatkala dia sudah menjadi pemimpin dengan cara demokrasi, tetap saja kita akui dia sebagai pemimpin. Toh dia yang mengatur dan memberi apa? Keputusan. Ya. Oleh karenanya datang dalam hadis-hadis Rasulullah SAW melarang seorang memberontak, ya. Jadi kudeta tidak boleh. Kudeta tidak boleh. Cara tidak syar'i. Ya. Tetapi saya katakan tadi, seandainya dengan kudeta akhirnya jadi pemimpin, toh harus kita taat kepada dia. Tapi untuk melakukan kudeta tersebut dilarang oleh Nabi SAW dalam banyak hadis. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, syira'u a'immatikum alladhina tal'anunahum wa yal'anunakum. Seburuk-buruk pemimpin kalian yaitu yang kalian laknati mereka dan mereka melaknati kalian. Kita tiap hari laknati pemimpin, pemimpin juga tiap hari laknat, ini rakyat kurang ajar, terlaknat rakyatku dan seterusnya. Alladzina yad'una 'alaikum wa tad'una 'alaihim. Yaitu pemimpin yang mendoakan kecelakaan bagi kalian dan kalian juga mendoakan kalian kecelakaan bagi mereka.
bagi mereka. Jadi rakyatnya sholat, berdoa, ya Allah mampuskanlah presiden saya. Presiden juga sholat, ya Allah mampuskan rakyat saya. Jadi saling apa? Berdoa. Ini pemimpin yang buruk. Waktu para sahabat mendengar hadis ini, para sahabat mengatakan, afala nunabidhum bisayf? Ya Rasulullah, apakah kita perangi mereka? Kita angkat senjata untuk kudeta, membunuh dia dan seterusnya. Kata Rasulullah sallam, illa antarau fihim kufran buwahan indakum fihi minallahi burhan. Tidak boleh, kata Nabi, sampai kalian melihat kekufuran yang nyata dilakukan oleh pemimpin tersebut. Jadi kalau belum kafir tidak boleh. Ya ikhwan, kita harus tunduk kepada dalil. Kalau Nabi larang, kita nurut ya. Kalau Nabi larang, kita apa? Nurut ya. Dan kita mengambil pelajaran betapa banyak. Bukan saya katakan setiap kudeta gagal. Bukan saya katakan setiap pemberontakan gagal. Tapi kebanyakannya adalah kegagalan. Kalaupun berhasil, maka kondisi yang datang lebih buruk. Contoh, di mana? Di Suriah. Waktu terjadi kezaliman yang luar biasa oleh Presiden Bashar Assad, ya, orang-orang sudah emosi. Mereka bertanya kepada para ulama kibar di Arab Saudi, tidak ada yang berfatwa untuk boleh memberontak. Timbul dai-dai yang kroco-kroco, bilang berontak, ayo ngamuk. Apa yang terjadi? Sudah 1 juta mungkin orang meninggal dunia. Wanita diperkosa. Negara hancur-hancuran. Anak-anak terlantarkan. Harus terusir ke negara lain. Ditolak dan macam-macamnya. Ya, kalau ada orang datang sama antum jadi ustadz misalnya. Ustadz, saya tinggal di Suriah ustadz. Saya ini pemimpin rakyat Suriah ustadz. Saya mau memberontak terhadap Bashar Assad. Terus akibatnya apa? Akibatnya ya mungkin nanti mati 500.000 orang. Kira-kira antum fatwanya apa? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidaklah. Siapa yang mau tanggung jawab dengan ratusan ribu orang meninggal? Oleh karena sebagian dai-dai yang keroco tersebut di Arab Saudi sekarang diam. Mereka tahu akibat fatwa mereka bahaya. Oleh karena kita jangan semangat tapi kita tidak perhitungan. Lihat Libya. Libya zalim. Ya. Gaddafi dulu zalim. Teman-teman saya cerita bagaimana kezaliman yang mereka dapatkan. Sampai teman saya cerita, kalau kita sholat 5 waktu di masjid yang sama ditangkepin. Kenapa? Ada intelnya. Ini orang terlalu alim, tangkepin aja. Bahaya terlalu alim. Sampai teman saya cerita, dia sedang berjalan menuju masjid, tahu-tahu ada patroli lewat, langsung dia lemparkan tubuhnya, lompat ke tempat semak-semak, belukar badannya penuh duri, supaya tidak kena sorotan senternya, akhirnya ditangkap. Tiba-tiba ada perintah seluruh yang jenggot tangkepin. Kadang-kadang ada perintah seluruh yang cingkrangan tangkepin. Begitu di sana dulu. Sampai teman saya cerita, sampai teman saya ketakutan kalau ada orang jangan cerita-cerita kalau saya di sini. Mereka pada ketakutan. Akhirnya rakyat tidak sabar. Memberontak dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Sekarang ekonomi hancur. Sekarang keamanan tidak ada. Ya. Kemudian yang berkuasa ada beberapa kepala. Terakhir sekitar 3 minggu lalu teman saya meninggal dunia. Saya tanya kenapa meninggal? Ya dulu kita berteman di Madinah. Ada 2 kelompok yang bertengkar, teman saya masuk mendamaikan dan akhirnya damai. Namun ada yang tidak suka, begitu dia pergi langsung ditembak. Bagaimana jika pemimpin kita adalah perempuan? Apakah wajib bagi kaum muslimin untuk mentaatinya? Kalau dia resmi menjadi penguasa yang sah bagi sebuah negara, maka wajib bagi kaum muslimin di negara tersebut untuk mendengar dan taat kepada penguasa tadi meskipun dia adalah seorang wanita. Meskipun dia adalah seorang wanita. Ini semua masuk dalam keumuman ayat ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Dia adalah yang memegang urusan kita meskipun dia adalah wanita dan dia adalah seorang muslimah. Demikian pula hadis-hadis yang tadi kita sebutkan, al-mar'i muslim sam'u wa ta'ah. Bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah bi mansyatina wa mukrahina. Semuanya masuk dalam keumuman dalil-dalil tadi. Jadi meskipun dia adalah seorang wanita, maka wajib bagi kita untuk mendengar dan taat. Adapun antara dia atau dosa, maka itu adalah antara dia dengan Allah. Karena memang wanita tidak boleh untuk menjadi penguasa. Dan Nabi SAW mengatakan, ma aflaha qaumun walau amrahum imra'ah.
Tidak beruntung sebuah kaum yang menjadikan wanita sebagai penguasa. Nah. Bagaimana kalau orang kafir yang berhasil menguasai negeri muslim? Apakah harus ditaati? Kewajiban untuk mendengar dan taat kepada penguasa maksudnya adalah penguasa yang muslim. Allah mengatakan wa ulil amri minkum, dan pemerintah di antara kalian. Minkum di sini adalah minal muslimin. Tidak masuk di dalamnya penguasa yang kafir. Dan Nabi SAW ketika dibayat oleh para sahabat, kemudian beliau mengatakan illa antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Tidak boleh kalian mengambil kekuasaan dari yang memiliki kecuali apabila kalian melihat kekufuran yang jelas. Menunjukkan bahwasanya kalau pemerintahnya dan penguasanya adalah kafir, maka di sini tidak berlaku mendengar dan taat kepada beliau. Dan para ulama menjelaskan, ketika kaum muslimin tidak memiliki kemampuan, karena mereka bukan imam yang syar'i, orang yang kafir bukan imam yang syar'i, dan harusnya diganti. Ketika mengganti tersebut, kaum muslimin tidak memiliki kemampuan, mereka adalah minoritas, seperti saudara-saudara kita yang tinggal di negeri-negeri yang kafir, mayoritasnya adalah orang-orang kafir dan pemimpinnya adalah orang-orang kafir. Bagaimana dan apa yang harus mereka lakukan? Maka para ulama menjelaskan, mereka mentaati peraturan yang ada di sana untuk maslahat, bukan ta'abbudan. Kalau tadi kan, kalau di negara kita mendengar dan taat kepada penguasa bisa bernilai ibadah kalau kita memang niatnya adalah mentaati Allah dan juga Rasulnya. Tapi kalau di sana tidak, ya mentaati undang-undang dan peraturan yang ada di sana untuk maslahat, ya bukan karena melaksanakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, bahkan yang diwajibkan adalah berbiat dengan presiden. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Kalau mereka mengatakan wajibnya biat kepada presiden, sejak kapan biatnya? Terus kapan berbiat dengan secara transparansi? Anda aja suka-suka bongkar biat, tapi kenapa diri Anda nggak mau ya bertransparansi dengan berbiat dengan Bapak Presiden? Ini yang harus Anda buktikan. Kalau memang Anda benar-benar mengatakan imam Anda itu presiden dan wajibnya berbiat di hadapan Bapak Presiden, buktikan ya. Jadi Anda sudah berani membongkar dengan adanya berbiat kepada orang-orang juga, sudah transparansi, sudah mempraktekkan di depan video. Anda kan berani itu. Paham nggak maksudnya? Coba Anda bisa nggak bertransparansi berbiat kepada Bapak Presiden? Mulai hari ini akan saya buktikan kalau Anda memang benar-benar berani untuk membuktikan. Coba saya lihat Anda yang termasuk channel-channel yang saya sering dikirimin itu. Nggak peduli siapa yang mau dengarkan ini. Kalau Anda berani ngomong, berani membongkar dengan agama orang lain, tetapi Anda sendiri tidak berani bertransparansi ya di kelompok-kelompok Anda tertentu, dan disitulah ketahuan kalau Anda itu cengeng, ketahuan Anda itu pikiran Anda, ucapan Anda, perilaku itu nggak sesuai dengan apa yang Anda ajarkan. Saya tunggu. Berani nggak kamu bertransparansi kalau memang Anda itu presidennya itu adalah amir Anda,
Saya tunggu dan Anda bisa membuktikan berarti Anda laki-laki. Apa hubungannya? Lah kan Anda yang bicara. Jamaahnya nggak wajib. Begitu jamaah nggak wajib, dia mengatakan amir kita adalah presiden. Kalau lo berani membuktikan bertransparansi, berbiat kepada presiden, tunjukkan dan videokan. Baik. Kemudian di antara syubhat-syubhat juga di sini, ini terkait dengan masalah baiat. Konsekuensi baiat. Ini banyak orang yang tidak mengetahui hukum di sini. Harus diketahui ya, di dalam hukum syar'i, dalam hukum syariat, apabila seorang kepala negara sudah memimpin, sudah ada yang menjadi kepala negara, itu secara otomatis ada baiat di atas pundak kita. Ada baiat di atas apa? Pundak kita. Iya. Oh, jangan berkata, oh saya nggak datang ke sana, saya tidak menyerahkan tangan saya. Saya tidak menyerahkan tangan saya untuk baiat. Ya. Jadi sepanjang dia sudah syah di baiat oleh manusia dan kamu berada di situ, di negara itu, di negeri itu, maka baiat itu secara otomatis melekat di atas pundakmu. Itu ketentuan di dalam syariat. Itulah tadi yang saya bacakan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Iya. Dari Imam Ahmad dan selainnya. Ya. Dan juga saya sebutkan dari Imamul Barbahari bahwa tidak halal seorang pun bermalam satu malam dan dia tidak memandang ada pemimpin di atasnya. Jadi sudut syar'inya, di hukum syar'i, kepala negara kita, Bapak Presiden kita, Presiden Joko Widodo, itu di hukum syariat disebut imam, disebut Amirul Mukminin, bisa disebut Amir, bisa disebut Khalifah. Itu sama pembahasannya. Jelas ya pembahasannya. Jadi kalau dia bahasakan bahwa kita sekarang di Indonesia ini tidak di dalam khilafah, itu orang-orang jahil, tidak mengerti hakikat dari perkara, ya, tidak mengetahui fikih di dalam agama. Fikih di dalam agama. Ini saya bacakan dari ucapan para a'immah, ucapan para ulama, ya, yang dipegang ucapannya, dikenal di dalam hal ini. Ya, saya sudah sebutkan dua di sini ya, Imam Ahmad rahimahullah, juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Al-Bukhari diriwayatkan oleh Al-Lalakai juga dengan sanad yang bersambung yang disebutkan tadi kepada Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari berkata, saya berjumpa lebih dari 1000 orang guru. Iya, beliau sebutkan guru yang dia jumpai di negeri Hijaz, di negeri Mekah, di negeri Madinah, di Kufa, di Basra, di Wasit, di Baghdad, di Syam, di Mesir. Dan beliau terangkan, beliau masuk ke negeri itu, ada yang sebagiannya 4 kali, ada berkali-kali, beliau tidak bisa hitung lagi. Berulang kali masuk, menjumpai ulama di negeri itu. Kata beliau, ma ra'aitu wahidan minhum yakhtalifu fi hadhihi al-asya'. Saya tidak melihat 1000 guru saya ini berselisih paham dalam perkara-perkara berikut ini. Salah satunya yang beliau sebutkan, wa alla nunaziyal amra ahlahu. Mereka tidak pernah berselisih, tidak boleh kita mengganggu gugat kepemimpinan seorang pemimpin. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun la yaghillu alaihinna qalbu imri'in muslim." Ada 3 perkara yang hati seorang muslim tidak membawa gulul, tidak membawa dengki. Dengan 3 perkara ini. Jadi 3 hal ini kalau ada di hati seorang muslim, tidak ada dengki pada hatinya. Itu hati yang tulus. Periksa saja di hati. 3 hal ini. Yang pertama, ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amalan untuk Allah. Yang kedua, ta'atu wulatil amr, taat kepada para pemimpin. Yang ketiga, waluzum jama'atihim, komitmen di atas jamaah mereka. Inilah umat Islam dipimpin oleh kepala negara. Jadi sudah taat kepada kepala negara, dia juga komitmen dengan jemaah kaum muslimin. Fainna da'watahum tuhitu min waraihim. Kemudian Nabi menggambarkan
kebersamaan umat Islam itu seperti pagar yang mengitari manusia, menjaga dan merawat mereka. Ini kebersamaan mereka di dalam hal ini itu pagar yang menjaga, benteng yang kuat yang bisa memelihara dari apa? Dari berbagai kejelekan. Kata beliau berdasarkan hadits ini. Tsumma akkada fi qawlihi, kemudian Allah tegaskan, atau tsumma ukkida fi qawlihi, kemudian hal itu ditegaskan di dalam firman Allah, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amr di antara kalian. Iya. Jadi ini bisa dibayangkan ya. Kalau di masa sekarang memang saya bicara begini, oh itu banyak yang heran. Ya, ini ustadz ini dia ngambil dari mana? Ya. Ada sebagian orang yang bahasanya naudzubillah ya. Bahasa yang sangat buruk sekali. Kalau ada yang berbicara seperti ini. Kalau di masa Imam Al-Bukhari ini balumi 1000 orang guru, bayangkan. Tidak ada dan satu guru Imam Al-Bukhari kecuali mengajarkan kepada Al-Bukhari ini. Dan mereka tidak berselisih dalam hal ini. Ada 10 hal memang yang disebut oleh Al-Bukhari. Ini antaranya. Kemudian kata beliau, wa alla yura as-saif ala ummati Muhammad. Dari keyakinan tidak boleh memandang bolehnya mengangkat pedang terhadap umat Nabi Muhammad. Mengangkat pedang itu dua macam ya. Ada yang mengangkat benaran, itu satu. Dan yang kedua, ada yang keyakinannya. Boleh. Keyakinannya boleh. Walaupun dia tidak mengeluarkan, dia tidak fisiknya tidak ada aksi, tetapi keyakinannya boleh. Ini dua-duanya ada di kalangan. Kemudian kata Al-Bukhari, wa qala Al-Fudail, berkata Al-Fudail bin Iyad, "Lau kanat li da'watun mustajabah, lam aj'alha illa fi imam. Li'annahu idza salaha al-imam amina al-bilad wal ibad." Kata Al-Fudail bin Iyad, Al-Bukhari bawakan ucapan Al-Fudail bin Iyad. Ini disepakati oleh guru-gurunya semuanya. Al-Fudail bin Iyad berkata, andai kata saya punya doa yang pasti dikabulkan, saya hanya peruntukkan doa ini untuk seorang pemimpin saya, untuk kepala negara. Sebab kalau kepala negara baik, akan aman negeri dan hamba-hamba. Kan begitu harusnya cara berpikirnya. Iya. Dan ini dari hak-hak pemerintah yang harus dipahami. Pertanyaan dari Mutia, beliau mengatakan, apakah di zaman sekarang membaiat masih berlaku? Karena sebagian orang masih membaiat dengan alasan karena Nabi SAW pernah melakukannya. Iya, membaiat sampai sekarang masih ada, dan ini adalah apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka membaiat Rasulullah SAW, dan setelah mereka kaum muslimin membaiat Abu Bakar, mereka membaiat Umar, membaiat Uthman, membaiat Ali, dan juga para pemimpin kaum muslimin. Dan apa yang dimaksud dengan baiat di sini? Ini maksud dengan baiat yang kita maksud di sini adalah baiatnya rakyat kepada pemimpinnya. Ya, berbaiat untuk mendengar dan taat. Selama itu bukan di dalam kemaksiatan. Maka ini disyariatkan. Sebagaimana dahulu para salaf yang mereka membaiat khulafa ar-rasyidin. Mereka membaiat para khulafa dan juga pemimpin kaum muslimin. Ya, dan janganlah kita memahami bahwasanya dimaksud dengan baiat di sini adalah baiat kepada seperti misalnya pemimpin organisasi. Ini pemahaman yang salah. Ya, atau pemimpin aliran. Ya, atau baiat-baiat yang lain. Ini baiat-baiat yang tidak dibenarkan di dalam agama kita. Baiat yang dibenarkan di dalam agama kita adalah baiat seorang rakyat kepada pemimpinnya. Itu yang dibenarkan. Dan baiat di sini ya tidak harus kita bersalaman langsung dengan pemimpin kita atau penguasa kita. Karena di sana ada wakil-wakil kita ya, yang mereka adalah para tokoh, ya, para
pemimpin qabilah misalnya, yang mereka mewakili kita untuk berbaiat kepada penguasa. Ya, jadi baiat di sini tidak diharuskan seorang supaya sah baiatnya dia berjabat tangan langsung dengan penguasa, tidak. Ya, kita sudah mewakilkan kepada orang lain, kepada tokoh-tokoh masyarakat, mereka lah yang berbaiat langsung kepada penguasa. Karena kalau diharuskan masing-masing bersalaman dengan penguasa, tentunya ini bukan perkara yang kita mampu. Ya, bagaimana penduduk yang jumlahnya ratusan juta langsung datang ke penguasa dan bersalaman langsung kepada beliau, dan bagaimana beliau mampu untuk bersalaman dengan seluruhnya. Kita memiliki perwakilan, mereka lah yang berbaiat langsung kepada penguasa, adapun kita maka yang penting kita mendengar dan taat kepada penguasa kita selama bukan di dalam kemaksiatan. Adapun yang dilakukan di dalam sebuah organisasi atau sebuah aliran atau sekte yang mereka membaiat kepada pemimpinnya, maka ini adalah baiat-baiat yang mubtada'ah, baiat-baiat yang diada-adakan di dalam agama Islam. Dan kalau ada yang melihat di sebuah aliran tadi ada baiat, di sebuah organisasi ada baiat, maka hendaklah kita jauhi yang demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Sebuah kelompok memiliki pengertian yang berbeda tentang jamaah, yaitu mengatakan bahwa berjamaah adalah berimam, berbaiat, dan bertaat. Jadi kalau tidak berbaiat dan tidak punya imam, maka tidak bisa dikatakan jamaah. Mohon penjelasannya, pengertian jamaah yang benar menurut syariat Islam, Ustaz. Jamaah, kalau kita melihat pada dalil, maka ini pengertiannya ada dua. Yang pertama adalah jamaah dalam pengertian jamaahnya Rasulullah SAW, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Kemudian yang kedua, jamaah dalam artian jamaahnya kaum muslimin bersama pemimpinnya dan juga penguasa mereka. Adapun pengertian yang pertama, jamaah dalam artian jamaahnya Rasulullah SAW, para sahabat, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dalilnya adalah hadis iftirakul ummah, hadis tentang perpecahan umat, di mana Nabi SAW mengabarkan tentang adanya perpecahan umat menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya masuk ke dalam neraka. Illa wahidah, kecuali satu golongan, wahiyal jamaah, yaitu al-jamaah. Nabi SAW menyebutkan di sini bahwasanya yang selamat adalah al-jamaah. Dalam hadis yang lain masih tentang perpecahan umat juga, Nabi SAW menafsirkan tentang golongan yang selamat ini, yang dikecualikan. Beliau mengatakan, man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah setiap orang yang berada di atas jalanku dan juga jalan para sahabatku. Setiap orang yang berjalan di belakang Rasulullah SAW, mengikuti jejak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, merekalah yang selamat dari perpecahan. Dari dua hadis ini kita bisa memahami bahwasanya al-jamaah adalah jamaahnya Rasulullah SAW, para sahabat, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, jamaah dalam artian jamaahnya kaum muslimin beserta penguasa mereka, pemimpin mereka. Ini disebutkan di dalam hadis Hudzaifah bin Yaman ketika beliau menyebutkan hadis Nabi SAW akan terjadinya fitnah yang besar setelah datangnya Islam, kemudian akan terjadi fitnah. Dan di situ Nabi SAW ketika ditanya oleh Hudzaifah bin Yaman, bagaimana nasihatmu ketika aku menemui fitnah tersebut? Maka Nabi SAW mengatakan, ilzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Hendaklah engkau atau kalian melazimi, memegangi jamaahnya kaum muslimin dan juga imam mereka. Ini menunjukkan bahwasanya di antara selamat dari fitnah adalah dengan seseorang masih memegang teguh bersama jamaahnya kaum muslimin dan imam mereka. Dan yang dimaksud dengan imam kaum muslimin adalah penguasa kaum muslimin. Penguasa kaum muslimin yang mereka akui itu adalah pemimpin bagi kaum muslimin, bukan sebagian kecil dari kaum muslimin. Taib. Ini adalah dua pengertian dari jamaah. Dan ada pun yang ditanyakan, maka ini keluar dari dua pengertian tadi. Bukanlah pengertian jamaah seseorang membuat kelompok sendiri, ya, membuat jamaah sendiri, kemudian menunjuk, mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin jamaah, kemudian membaiat dia, ya, kemudian menganggap bahwasanya orang yang tidak membaiat pemimpin ini, maka dia telah keluar dari agama Islam. Hadis-hadis yang berkaitan dengan baiat dipakai untuk jamaah. Padahal hadis-hadis yang berkaitan dengan baiat maksudnya adalah baiat kepada pemimpin besar kaum muslimin, penguasa kaum muslimin. Dan adalah jamaah yang disebutkan dalam hadis Hudzaifah tadi. Dan kita disuruh untuk berjamaah, yaitu di antara maknanya adalah kita mengikuti Nabi SAW, para sahabat, dan juga kita mengikuti dan berpegang teguh dengan jamaah maksudnya adalah kita mendengar dan taat kepada penguasa yang sah, membaiat kepada pemerintah dan penguasa yang sah. Dan membaiat bisa secara langsung, bisa tidak langsung. Yang langsung adalah mereka yang di atas, perwakilan, tokoh-tokoh. Adapun yang di bawah, maka yang penting mereka mau mendengar dan taat kepada penguasa dan juga pemimpin. Tidak ada keharusan untuk langsung datang berjabat tangan, tidak. Jadi itulah pengertian yang benar tentang jamaah. Adapun yang ditanyakan adanya sebagian orang yang membuat jamaah sendiri, maka ini adalah pengertian yang salah. Dan pengertian yang seperti inilah yang memecah belah umat. Itu bukan jamaah, itu namanya tafarruq. Itu namanya furqah. Bayangkan kalau masing-masing dari kita membuat kelompok sendiri, mengangkat imam sendiri, membaiat sendiri, kemudian mengkafirkan orang di luar kelompoknya. Apa yang terjadi? Saling mengkafirkan satu dengan yang lain. Yang ada adalah berkelompok-kelompok, berfirqah-firqah. Dan tentunya ini bukan yang diinginkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian saling berpecah belah. Wallahu ta'ala a'lam.